Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jemaat GBI Pemilih Shalom. Apa kabar hari ini Bapak Ibu semuanya? Dahsyat, luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Saya yakin dan percaya kita yang ada di rumah dalam keadaan sehat, dan kita bersuka cita pada pagi hari ini di awal bulan Agustus. Kita percaya perlindungan Tuhan bagi kita, dan selalu Tuhan menjaga melindungi kita dari setiap wabah virus corona ini. Biarlah kita selalu bersandar kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan, karena kita tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan selalu menjaga melindungi umatnya dimanapun berada. Haleluya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita mengucap syukur anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa kita rasakan. Terima kasih Tuhan. Pagi yang indah ini Tuhan, kami siapkan hati kami. Kami ingin memuji memuliakan Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau ya Bapa, karena kami tahu Tuhan, ketika kami berseru kepadamu Tuhan, Engkau akan memberikan mujizat bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Maka Tuhan, hadirlah menjamah setiap puji-pujian kami pada pagi hari ini. Engkau yang bertahta di atasnya Tuhan, mari Kau sembuhkan setiap sakit penyakit kami. Engkau berikan jalan keluar bagi setiap masalah yang kami hadapi Bapa. Apapun rintangan yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau memberikan kemenangan bagi setiap umat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji memuliakan Engkau pada pagi ini dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita nyanyikan kepada Tuhan. Meskipun kami tak mengerti bahwa hari-hari yang kami lalui saat ini Tuhan, mungkin kami banyak masalah yang kami hadapi, tapi kami tahu Tuhan, ketika kami percaya kepadamu, Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Haleluya. Rancangan-Mu terbaik setiap bagi kami Tuhan. Nyatakan puji ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, amin Tuhan, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolongan-Mu
puji-pujian ini, bahwa semua yang terbaik datang dari Engkau Tuhan. Semuanya telah Engkau siapkan bagi kami. Apa yang tak mungkin bagi kami, semua mungkin bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap bersorak meninggikan Engkau. Engkau ada di hati kami, Engkau ada di mulut kami, Engkau ada di rumah kami masing-masing pada saat ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kita tetap memuji menyembah Tuhan. Amin. Masih antusias puji Tuhan. Amin. Yes. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu bagi setiap kami Tuhan, karena Engkau ajaib bagi kami. Yes. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita bersuka bersorak bagi Tuhan. Bagi kami Tuhan, tak terbayang kebesaran-Mu dan terbetik kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, katakan segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk bencana-Mu Tuhan. Haleluya, kita bersuka cita karena Tuhan berikan kemenangan bagi kita. Amin. Haleluya.
bersama-sama kepada Tuhan. Engkau yang telah buktikan cinta-Mu Tuhan bagi kami. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Dari awal naikkan pujian ini, Kau telah buktikan Tuhan. Amin, haleluya Tuhan. Katakan sama-sama. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padamu Tuhan. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Hanyakah Tuhan, hanyakah yang menjadi tempat jawaban. Hanyakah tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, oh hanyakah Tuhan, hanyakah yang menjadi tempat jawaban. Hanya tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Tuhan, selamanya Kau ku cinta. Selamanya, selamanya Kau ku cinta. Haleluya. Mari jemaat kekasih dalam Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa sambil mengucap syukur untuk kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kami telah memasuki bulan Agustus di tahun 2020. Kami tahu Tuhan tetap menyertai kami. Dan kami tahu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Sebab itu sekalipun kondisi sulit kami alami, kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Di dalam kehidupan rohani kami, di dalam kehidupan kami berjemaat, sekalipun kami hanya ibadah secara online. Dan kami mau memberikan yang terbaik ketika kami melayani Engkau ya Tuhan. Meskipun kami berjauhan secara fisik dengan jemaat, tapi sebagai pelayan-pelayan Tuhan, melalui mimbar yang ada di rumah gereja ini, maka kami mau memberikan yang terbaik melalui pelayanan ibadah raya minggu dan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Karena itu Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami tidak memberikan yang terbaik buat Engkau. Dan biarlah Tuhan mengampuni kami, menyucikan kami. Karena kami mau belajar bagaimana kami melayani secara excellent di hadapan Tuhan. Bagaimana kami melayani yang terbaik di hadapan Tuhan meskipun kondisi sulit kami alami. Sebab itu kalau ketika kami bisa memberikan yang terbaik, kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami, tapi oleh karena kekuatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami ketika kami mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati seluruh jemaat yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui media online, melalui YouTube Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan mengurapi apapun media yang kami gunakan.
Kami percaya sekalipun kami berpisah dari tempat ini, firman Tuhan tidak akan memisahkan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, semua kita yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Haleluya, jemaat kekasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita tetap bersyukur pada pagi hari ini bahwa Tuhan Yesus tetap memelihara dan menjaga kehidupan kita sampai pada saat ini. Jemaat kekasih dalam Tuhan, dalam ibadah raya hari Minggu ini 2 Agustus 2020 sekaligus perjamuan kudus, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah excellent dalam pelayanan. Ini adalah tema yang diberikan oleh Sinode GBI untuk diketahui oleh seluruh jemaat yang tergabung dalam gereja lokal jemaat GBI. Sekali lagi temanya adalah excellent dalam pelayanan. Oleh sebab itu jemaat kekasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan bagaimana kehidupan jemaat memberikan yang terbaik atau excellent buat Tuhan. Bagaimana kehidupan sebagai pelayan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sebab itu kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana seorang anak muda yang dipakai oleh Tuhan sehingga dia memberikan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita dan kita akan membaca bersama-sama dalam kitab Kejadian 39 ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Haleluya. Jemaat kasih dalam Tuhan, itulah gambaran daripada Yusuf di rumah Potifar, dan dia boleh menjadi berkat di rumah Potifar. Jemaat kasih dalam Tuhan, kalau kita mendengar tentang Yusuf, maka Yusuf yang dicatat dalam Alkitab, ada 3 Yusuf yang dicatat dalam Alkitab. Yang pertama adalah Yusuf anak Yakub yang akan menjadi perenungan pada pagi hari ini. Yang kedua adalah Yusuf suami Maria atau disebut tukang kayu, dan yang ketiga adalah Yusuf Arimatea. Pagi hari ini kita akan merenungkan tentang Yusuf yang disebut anak daripada Yakub dan Rahel, yang sungguh-sungguh mengalami penyertaan Tuhan di dalam kehidupan masa mudanya. Oleh sebab itu jemaat kekasih dalam Tuhan, kita melihat sekilas tentang Yusuf ini adalah anak Yakub. Rahel melahirkan Yusuf ini ketika Yakub itu berumur 91 tahun. Dan sejak kecil Yusuf ini adalah memang dipakai Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan, sehingga dikatakan dia adalah dapat menafsir setiap mimpi yang ada. Oleh sebab itu Yusuf ini sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Bahkan saudara-saudaranya ingin membunuh Yusuf. Tapi oleh karena Yusuf ini mengandalkan dan tetap dalam penyertaan Tuhan, maka Yusuf ini dipakai oleh Tuhan. Jemaat kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu tema yang diberikan adalah excellent dalam pelayanan, yang menjadi perenungan kita pada saat ini. Mari kita bersama-sama perhatikan. Jadi kalau berbicara tentang excellent, adalah melakukan lebih dari apa yang diharapkan.
Jadi melakukan lebih dari apa yang diharapkan. Ketika seseorang meminta sesuatu kepada kita, maka kita bisa memberi lebih daripada yang dia harapkan. Oleh sebab itu, begitu pula dalam pelayanan kita kepada Allah, harus dilandasi niat memberi yang terbaik. Dan niat memberi yang terbaik ini kita bisa belajar daripada Yusuf. Oleh sebab itu, ketika Bapak Ibu bersatu sebagai jemaat, maka biarlah kita memberikan yang terbaik. Terbaik itu bukan kita memberikan persembahan, tetapi terbaik itu adalah bagaimana kita menyiapkan hati kita ketika kita sedang dalam kondisi yang masa sulit ini, pandemik. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui apa? Kesiapan hati kita, kesiapan kehidupan kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan, memberikan yang terbaik. Oleh sebab itu, kita mau belajar apa yang bisa kita teladani daripada Yusuf. Sebab itu jemaat kekasih dalam Tuhan, ketika Yusuf ini disuruh oleh Yakub untuk mencari saudara-saudaranya, sekalipun saudara-saudaranya ingin membunuh Yusuf ini, namun Yusuf ini masih punya niat untuk mencari saudara-saudaranya. Sebab itu Yakub ini menyuruh Yusuf untuk mencari saudara-saudaranya. Namun apa yang terjadi? Yusuf ini menjadi budak karena dijual di Mesir, atau dengan kata lain, kepala pegawai raja yang namanya Potifar ini membeli Yusuf ini dari tangan orang Ismail, dan akhirnya dia menjadi budak di kepala pegawai raja di istana. Namun apapun yang terjadi, Yusuf ini punya sikap rendah hati untuk dia bekerja di istana. Jadi dia bekerja di rumah daripada Potifar. Dan kita melihat keteladanan yang kita bisa lihat daripada apa yang dilakukan Yusuf ketika dia bersama-sama dengan Potifar, atau dia menjadi pegawai istana Firaun pada saat itu. Sebab itu mari, sekalipun kita ditempatkan di bagian manapun, kita mau belajar untuk memberikan yang excellent atau memberikan yang terbaik. Jemaat kekasih dalam Tuhan, ada 3 teladan yang saya mau sampaikan tentang bagaimana kita hidup excellent di hadapan Tuhan melalui perenungan tentang pribadi daripada Yusuf. Yang pertama adalah, teladan yang pertama yang bisa kita lihat adalah excellent di setiap tempat. Dalam Kejadian 39 ayat 2 berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya. Maka tinggallah dia di rumah tuannya. Itu yang kita bisa lihat. Jadi Yusuf ini disertai, dan dia berhasil di rumah tuannya orang Mesir itu. Ketika dia dijual menjadi budak, ya budak itu kan kasarnya sebagai pembantu, disuruh-suruh kemana-mana. Padahal dia adalah anak muda yang pada saat itu adalah sekitar umur 17 tahun. Namun dia dijual menjadi budak atau pembantu untuk bekerja di istana Firaun. Yusuf ini tidak minder, tapi ketika dia bekerja, dia berusaha melakukan yang terbaik agar dia bisa menjadi teladan. Dengan kata lain, yang terbaik ini adalah dia memberikan dengan bahasa adalah excellent. Yang seringkali kita dengar adalah excellent. Dalam Kejadian 39 ayat 2, ayat ini menyebutkan tentang Yusuf selalu berhasil dalam hal-hal yang dikerjakan. Keberhasilan dan kesuksesan daripada Yusuf inilah yang membuat saudara-saudaranya sangat iri. Bahkan sebelum dia bekerja menjadi pegawai di istana Firaun, dia pun sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Namun karena Yusuf ini menerima penyertaan Tuhan, Yusuf ini hidup dengan rendah hati, dan Tuhan menyertai dia, maka di segala tempat pun dia tetap berhasil. Oleh sebab itu jemaat kekasih dalam Tuhan,
Mungkin ketika kita bekerja, ketika kita melayani, kita diolok-olok. Tapi biarlah kita mengambil bagian bahwa saya adalah jemaat yang mau memberikan yang terbaik atau yang excellent buat Tuhan. Saya adalah seorang pekerja, sekalipun mungkin dibenci oleh orang lain, tapi saya mau memberikan yang terbaik dalam pekerjaan yang dipercayakan buat kita. Oleh sebab itu jemaat, salah satu faktor keberhasilan adalah melakukan yang dipercayakan dengan semangat memberi yang terbaik. Itulah rahasia daripada Yusuf, adalah faktor keberhasilan adalah melakukan hal-hal yang dipercayakan dengan semangat memberi yang terbaik. Sebab itu ketika kita memberikan yang terbaik, niat itu sudah ada, maka saya percaya kita akan menjadi seperti Yusuf yang excellent sekalipun ditempatkan di mana saja. Yang excellent sekalipun kita ada dalam kondisi apapun. Yang excellent ketika kita melewati masa-masa yang sulit seperti ini. Oleh sebab itu, teladan yang pertama adalah excellent di setiap tempat. Yusuf excellent bekerja di tempat Potifar. Yusuf excellent di hadapan keluarga dan saudara-saudaranya, maka dia dibenci. Orang yang hidup baik, orang yang hidup sungguh-sungguh, kadangkala kita dibenci. Kadangkala iblis mengganggu kita. Namun Yusuf ini tetap memberikan yang terbaik. Makanya dia tetap berhasil di segala tempat. Ini yang kita melihat. Dia bekerja ya kepada pegawai istana Firaun. Dia sungguh-sungguh berhasil. Jemaat kekasih dalam Tuhan, karena dia memiliki semangat atau gairah. Ciri orang yang memiliki semangat adalah tidak asal-asalan, ya, tekun dan teliti. Jadi kalau kita semangat mencari Tuhan, maka kita tidak asal-asalan untuk melayani Tuhan. Maka kita tidak asal-asalan pun setiap jam 8 pagi hari Minggu untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Apa yang kita berikan? Berikanlah waktumu mulai dari jam 8 sampai jam 9 untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita ikuti minggu demi minggu dengan tekun. Bahkan kita meneliti kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Oleh sebab itu, apapun yang dipercayakan kepada kita, mari kita kerjakan dengan excellent. Mari kita kerjakan dengan yang terbaik. Jemaat kekasih dalam Tuhan, ya, bukankah dalam kitab Matius 5 ayat 41 berkata, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Maksudnya apa? Ya, ketika orang mengharapkan sesuatu, biarlah kita bisa memberi yang terbaik, bahkan lebih daripada yang diminta. Yusuf berhasil karena dia disertai oleh Tuhan. Bahkan dia memberikan yang lebih atau yang terbaik, sehingga dia berhasil dalam pekerjaannya ketika dia berada bersama-sama dengan Potifar. Jemaat kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang kita lihat, teladan yang pertama yang kita lihat. Teladan yang kedua yang kita bisa lihat adalah excellent bersama Tuhan. Dalam Kejadian 39 ayat 3 berkata, setelah dilihat oleh tuannya ini siapa? Adalah Potifar, bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Jadi dia berhasil dalam segala sesuatu yang dikerjakannya. Jemaat kasih dalam Tuhan, dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf ini disertai oleh Tuhan. Saya percaya, ya, orang-orang yang sukses dan hidupnya berkenan kepada Tuhan, maka dia disertai Tuhan. Banyak orang sukses, tapi hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sudah barang pasti dia tidak disertai Tuhan. Ketika orang sukses, ya, harusnya kita sukses, ya, dalam pekerjaan, dalam hal keuangan, tetapi itu harus berkenan di hadapan Tuhan.
Banyak orang yang sukses, tapi hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Dia memberikan yang terbaik, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi Yusuf ketika dia bekerja, dia melakukan itu, melihat bahwa pekerjaan itu sebagai ibadah. Dia melihat bahwa pekerjaan yang dia lakukan adalah sebagai bagian dalam pelayanan. Saya percaya ketika jemaat menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, biarlah memberikan yang terbaik, sehingga orang akan melihat bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Excellent bersama Tuhan, bukan kita excellent bersama iblis. Banyak orang yang rajin, banyak orang yang setia beribadah kepada Tuhan, tetapi buah daripada ibadah, buah daripada pertobatan adalah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Ketika dia beribadah baik secara online ataupun offline, adalah hanya supaya orang lihat bahwa saya adalah orang Kristen. Hanyalah supaya orang lihat bahwa saya adalah orang yang beribadah. Dia hanya memberikan excellent kepada orang lain, bukan excellent kepada Tuhan. Sebab itu jemaat kekasih dalam Tuhan, Yusuf disertai Tuhan. Karena apa? Dia mau hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Usaha kita menentukan keberhasilan kita. Namun jangan pernah melupakan hal-hal yang jauh lebih penting, yaitu penyertaan Tuhan. Sekali lagi jemaat, usaha kita menentukan keberhasilan kita. Namun jangan pernah melupakan hal yang lebih penting, yaitu penyertaan Tuhan. Yusuf disertai Tuhan, dan Tuhan membuat berhasil yang dilakukan oleh Yusuf. Ketika kita bekerja, ketika kita melayani, dan ketika kita beribadah secara online, kita harus ingat, ya, penyertaan Tuhan itu paling penting. Sebab itu jemaat kekasih dalam Tuhan, ketika kita beraktivitas setiap hari, biarlah pada saat kita berdoa pada pagi hari, kita berkata, Tuhan, meskipun hari ini ada badai yang saya harus lalui, meskipun hari ini banyak pergumulan yang harus saya lalui, tapi biarlah penyertaan Tuhan menyertai saya, sehingga hidup saya bisa berhasil karena penyertaan Tuhan. Sebab itu jemaat kasih dalam Tuhan, jangan pernah melupakan Tuhan ketika kita berdoa pada pagi hari, untuk minta penyertaan Tuhan sepanjang hari ketika kita datang ke kantor, bahkan ketika kita mau melayani Tuhan. Yusuf disertai Tuhan, dan Tuhan membuat berhasil apa yang dilakukan oleh Yusuf. Kita harus melakukan sesuatu yang dilandasi niat tulus dengan penyertaan Tuhan. Niat yang tulus tanpa penyertaan Tuhan, maka itu bukan yang terbaik yang kita berikan buat Tuhan, tetapi itu hanya menyenangkan diri kita sendiri. Sebab itu excellent bersama Tuhan itu yang paling penting. Dengan kasih dalam Tuhan yang terakhir atau yang ketiga yang saya mau sampaikan, excellent untuk menjadi berkat. Sekali lagi, excellent untuk menjadi berkat. Dalam Kejadian 39 ayat 9 berkata, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Jemaat kekasih dalam Tuhan, ya, kita melihat Yusuf memberikan yang excellent ketika dia bekerja. Yusuf excellent bersama Tuhan. Maka apa akibatnya? Maka Yusuf menerima berkat. Excellent untuk menjadi berkat. Ketika kita melakukan sesuatu yang terbaik dalam bekerja, ketika kita melakukan yang terbaik melayani Tuhan, dan ketika jemaat memberikan yang excellent atau yang terbaik untuk menyiapkan hati beribadah, maka excellent yang kita lakukan itu akan menjadi berkat. Kita lihat, ketika Yusuf bekerja dengan excellent,
Apa yang dilihat oleh Potifar terhadap Yusuf? Bahwa Yusuf sudah memberikan yang terbaik, bekerja bersama-sama dengan Potifar. Maka sekali lagi kita baca ayat kelima. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya, jadi Yusuf ini mendapat kuasa untuk menguasai rumah itu. Dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Jadi Potifar ini memberikan kuasa kepada Yusuf. Artinya memberikan berkat, kekuasaan kepada Yusuf untuk menguasai rumah daripada Potifar. Artinya dia mendapat berkat. Tidak semua pembantu-pembantu ataupun asisten rumah tangga bisa menguasai rumah. Hanya area-area tertentu. Tetapi Yusuf, kita perhatikan, ketika dia melakukan dengan excellent dan melibatkan penyertaan Tuhan, maka excellent yang dilakukan oleh Yusuf menjadi berkat buat Yusuf sendiri dan Potifar dan rumah yang ada. Kita perhatikan di ayat yang ke-5 bagian D. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Jadi Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Kenapa karena Yusuf? Karena Yusuf melakukan pekerjaan dengan excellent. Maka Tuhan juga memberkati. Sehingga berkat Tuhan atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Jadi Tuhan bukan sekedar memberkati rumah itu, tapi di ladang daripada pemilik rumah itu diberkati Tuhan juga. Saya percaya jemaat, ya, ketika Tuhan memberkati kita, Tuhan bukan sekedar memberkati keluarga kita, tetapi Tuhan memberkati gereja. Tuhan memberkati tempat di mana kita bekerja. Sebab itu kita melihat, ketika banyak anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh memberikan yang terbaik buat Tuhan, maka gereja pun akan diberkati oleh Tuhan. Bagi mereka, jemaat yang sungguh-sungguh memberikan yang excellent buat Tuhan. Dan saya percaya, ketika jemaat memberikan yang excellent buat Tuhan, maka jemaat akan diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Jadi Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Memberikan pelajaran agar kita menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Jadi ketika kita boleh menjadi berkat buat orang lain, dimanapun kita berada, jadilah kita bagian berkat buat orang lain. Ujung dari hal-hal excellent yang kita kerjakan adalah agar kita mempermuliakan nama Bapa di surga. Keberhasilan kita sekaligus menjadi cara kesaksian kita. Jadi ujung daripada kita melakukan excellent, ya bukan kita mengharapkan harta, bukan kita mengharapkan hormat, tetapi yang paling penting adalah agar nama Bapa di surga dipermuliakan. Ini yang kita lihat, jemaat kasih dalam Tuhan, belajar untuk menjadi excellent. Ya, ketika kita melayani Tuhan memberikan yang terbaik, sehingga berkat itu akan menjadi berkat ganda. Berkat buat kita dan berkat buat di mana Tuhan tempatkan kita bekerja. Dan berkat di mana Tuhan tempatkan kita melayani Tuhan. Jadi sebab itu, jadi berkat yang Tuhan katakan adalah, sekali lagi ayat yang kelima, sejak ia memberikan kuasa dalam rumah dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Perhatikan ayatnya, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Jadi Tuhan memberkati rumah di mana Yusuf bekerja. Bukan rumah itu aja, tetapi segala milik, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Sungguh indah berkat yang kita bisa lihat. Karena apa? Ada anak Tuhan. Siapa? Yusuf di masa mudanya. Dia boleh mempermuliakan nama Tuhan. Sebab itu jemaat kekasih dalam Tuhan, di awal bulan Agustus ini, biarlah kita boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan.
Siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan, itu yang terbaik. Siapkan waktu, itu yang terbaik. Siapkan hati untuk dibentuk oleh Tuhan, itulah yang terbaik. Siapkan support atau dukungan dana pun buat pelayanan Tuhan, itulah bagian daripada buah-buah pertobatan kita. Karena itu jemaat kekasih dalam Tuhan, Yesus sudah memberikan yang excellent buat kita. Yesus telah memberikan yang terbaik buat kita ketika dia mati di Bukit Golgota. Itulah yang terbaik yang Tuhan sudah berikan buat kita. Dia rela menderita di kayu salib. Itulah excellent yang Tuhan berikan buat kita. Untuk apa? Supaya kita diselamatkan. Sebab itu pada pagi hari ini, ke-excellent daripada Tuhan yang mati di kayu salib, biarlah menjadi peringatan buat kita pada pagi hari ini. Melalui kita melaksanakan perjamuan kudus. Sebab itu jemaat kasih dalam Tuhan, siapkanlah hati. Pagi hari ini kita akan menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Sebab itu mari kita siapkan hati. Dan kita akan sama-sama berdoa sebelum kita menerima roti dan anggur perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menjadi seperti Yusuf. Boleh menjadi berkat ketika dia bekerja di rumah Potifar, kepala istana raja ya Tuhan. Dan dia dipakai oleh Tuhan, berhasil sekalipun dia masih muda. Tuhan memakai dia ketika dia melayani sebagai budak. Namun Tuhan juga tidak meninggalkan dia. Penyertaan Tuhan ada pada Yusuf, sehingga dia boleh berhasil. Dan dia lakukan karena dia excellent bersama Tuhan. Dan ketika dia memberikan terbaik bersama Engkau Tuhan, maka Yusuf bukan sekedar diberkati, tetapi tempat di mana dia bekerja pun diberkati. Diberkati di rumah maupun di ladang daripada pemilik rumah itu. Kami mau Tuhan, kami pun diberkati oleh Tuhan, karena kami memberikan yang terbaik. Karena itu biarlah kami diberikan hati untuk dibentuk oleh Tuhan sebagai yang terbaik. Terima kasih Bapa, excellent kami adalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami akan menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Sebagai bagian kami mengingat penderitaan Yesus di kayu salib. Dan itulah yang Tuhan sudah berikan, anakmu yang tunggal mati di kayu salib. Dan itulah excellent yang Tuhan sudah berikan. Dan biarlah mengingatkan kami untuk ketika kami menderita, kami tidak menggerutu, kami tidak kecewa, tapi kami mau belajar Tuhan bentuk agar kami menjadi excellent di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima roti dan anggur pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, jemaat dalam Tuhan, kita akan menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari kita nyatakan betapa besar kasih-Nya kepada yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, Engkau pandang hina hati yang hancur. Ku
Tuhan sudah memberikan pengampunan kepada kita ketika Dia mati di kayu salib. Ketika Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita, maka seharusnya juga kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita harus excellent di hadapan Tuhan. Kita harus memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Karena itu jemaat kekasih dalam Tuhan, mari kita akan merefleksikan kehidupan Kristus yang mati di kayu salib melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini. Jemaat berdoa secara pribadi kepada Tuhan, agar Tuhan layakkan kita semua untuk memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Bapa di surga, berkati seluruh jemaat yang siap menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Bahkan Tuhan memberkati roti dan anggur perjamuan kudus pada pagi hari ini. Ketika kami akan makan dan minum, itu tandanya kami siap untuk memberitakan kematian Kristus untuk yang kedua kali. Dan kami siap untuk menderita sebagai bagian daripada kehidupan yang terbaik kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sambil mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari jemaat kasih dalam Tuhan, siapkan roti dan anggur yang sudah kita siapkan di rumah kita masing-masing. Kita ambil roti yang sudah ada sambil kita berdiri, dan kita perhatikan roti dan anggur pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Jemaat kasih dalam Tuhan, perhatikan roti dan anggur yang ada. Roti ini melambangkan tubuh Kristus yang telah terpecah untuk pengampunan dosa saudara dan saya. Karena itu kemarin kita mengangkat tinggi-tinggi di atas kepala kita sambil kita mengingat apa yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya sambil memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang terpecah untuk pengampunan dosa saudara dan saya. Kita makan roti ini dengan penucapan syukur serta menjadi peringatan akan aku. Haleluya, haleluya. Haleluya. Siapkan anggur perjamuan kudus. Ikan anggur yang ada di tangan kanan kita. Anggur ini melambangkan darah Kristus yang telah tercurah untuk pengampunan dosa saudara dan saya. Karena itu kita mengangkat tinggi sambil mengingat apa yang Tuhan Yesus katakan. Cawan inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Nyatakan syukurmu kepada Tuhan. Nyatakan syukurmu pada Tuhan. Dan biarlah saudara mau belajar teladan daripada Yusuf. Dia berhasil di segala tempat. Dia excellent melakukan semua bersama Tuhan. Excellent menjadi berkat buat banyak orang. Bapa di surga, ini syukur kami kepadamu ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Tuhan sudah memberikan yang excellent buat kami. Ketika Engkau mengaruniakan anakku yang tunggal mati di kayu salib, dan biarlah kami belajar ya Tuhan untuk tunduk memberikan yang terbaik buat Engkau melalui kehidupan rohani kami. Terima kasih. Dengan doa setiap jemaat pada pagi hari ini, jemaat rindu untuk hidup excellent di hadapan Tuhan, dan biarlah mereka diberikan kekuatan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya.
syukur dan ketaatan kami untuk memberikan yang excellent di hadapan Tuhan. Bapa di surga, berkati seluruh jemaat yang telah merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati mereka dengan kekuatan untuk hidup terus mengandalkan Engkau, Tuhan. Makasih Bapa, biarlah roti dan anggur perjamuan kudus yang boleh kami nikmati pada pagi hari ini membuat kami mengingat bahwa Engkau telah mati buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar kami tetap memiliki roh ketaatan kepada Engkau dan memberikan yang excellent buat Engkau, Tuhan. Baik dalam kehidupan pekerjaan kami, kehidupan pelayanan kami, terima hubungan kami dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sambil mengucap syukur. Semua kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala di tempat ini yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati keluarga dan pelayanan. Dan kita akan memberikan persembahan kita lewat transfer. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan bisa melihatnya di dalam WA Group, nomor rekeningnya. Kemudian ditransfer di situ persembahan, persepuluhan maupun ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah apa yang telah kita lakukan ketika kita memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, biarlah itu semuanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ada mujizat dalam bersyukur. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita mau katakan terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa bagi kami. Haleluya. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama. Katakan ada mujizat. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama. Sekali lagi katakan ada mujizat Tuhan. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang. Sekali lagi katakan, ku menang bersama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita saudara berdoa. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan Allah kami buat segala berkat anugerah-Mu, kasih setia yang telah kami terima sepanjang minggu. Bahkan pada saat pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengan semua jemaat di mana saja mereka berada Tuhan, untuk boleh memuliakan Engkau, untuk boleh mendengarkan firman. Kami sungguh percaya Tuhan, persekutuan kami dengan Tuhan tidak sia-sia. Itu akan terus memperteguh iman percaya kami di hadapan-Mu. Bahkan kami semakin Tuhan diberikan hikmat di tengah-tengah pelayan kami, tengah-tengah pekerjaan kami, bahkan apapun yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kami.
Berkat-Mu tercurah untuk semua hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian pada saat pagi hari ini. Baik untuk Will, para singer Tuhan, pemain musik, dan secara khusus untuk hamba-Mu, Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Engkau Allah berkati berkali-kali lipat dengan hikmat-Mu, kasih-Mu, dan berkat-berkat yang tidak bisa kami perkirakan lagi Tuhan, betapa besarnya anugerah-Mu. Sungguh Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah hidupan kami untuk memperlengkapi kami, menyempurnakan sukacita kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan dalam berbagai pergumulan yang mereka hadapi. Engkau Tuhan Allah yang setia, yang sanggup membukakan jalan, menjawab dan serta memberikan Tuhan jalan keluar atas setiap permasalahan, persoalan, pergumulan yang mereka hadapi. Setiap mereka yang sedang sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah jamah Tuhan. Bila Engkau Allah nyatakan kemuliaan-Mu dalam berbagai pergumulan hidup mereka. Kami berdoa Tuhan bagi setiap mereka Tuhan yang belum punya pekerjaan. Engkau Allah yang memberikan jalan keluar, menyediakan tempat pekerjaan yang terbaik yang berdasar Tuhan. Bahkan apapun pergumulan mereka, kami sungguh percaya Allah kami adalah Allah yang hidup, yang senantiasa setia dalam berbagai kehidupan kami sebagai orang percaya. Tuhan, terima kasih juga Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami tempat ini. Kami sungguh percayakan Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu, para tim penggembalaan, bahkan juga Tuhan untuk setiap para pelayan yang sudah dipercayakan, bahkan juga untuk kategori Tuhan, kaum bapak, kaum ibu, pemuda, remaja, sekolah minggu, semuanya tanpa terkecuali. Bila Engkau Allah berkati berkali-kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh Tuhan hidup dalam kasih setia dan ketaatan di hadapan-Mu. Bapa, terima kasih pagi hari ini. Kami terus berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami terus membawa di dalam doa-doa kami untuk pemulihan bangsa kami atas setiap permasalahan saat ini Tuhan yang sedang melanda bangsa kami, bahkan juga Tuhan untuk seluruh dunia. Kami sungguh percaya bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini tanpa sepengetahuan-Mu. Dan biarlah Engkau Allah nyatakan kemuliaan-Mu untuk melalui semua apapun yang terjadi saat ini. Biarlah berkat-Mu, hikmat-Mu tercurah untuk hamba-Mu, para pemimpin kami, yaitu presiden, wakil presiden, dan semua Tuhan dari atas sampai ke bawah, yaitu RT RW. Biarlah hikmat dan roh takwa akan Tuhan dalam semua kebijakan apapun yang diambil, Engkau Tuhan taruhkan Tuhan. Bahkan juga Tuhan atas setiap para tim medis yang ada di garis depan, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan pimpin, berikan kekuatan, pelindungan, proteksi dari Tuhan. Bahkan juga Tuhan setiap yang sedang sakit, mungkin mereka Tuhan sedang sakit karena COVID-19 ini, kami sungguh percaya Tuhan bahwa pelindungan-Mu terus ada untuk menyatakan kemuliaan melalui kesembuhan terus terjadi. Bahkan melalui semuanya ini Tuhan, hujan pertobatan Engkau berikan kepada setiap orang-orang untuk melihat dan juga Tuhan menyaksikan betapa besarnya Engkau di tengah-tengah kehidupan setiap hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk TNI Polri, Tuhan berkati. Biarlah Tuhan yang terus memberikan kekuatan, bahkan juga Tuhan untuk keutuhan bangsa kami dari setiap orang-orang yang mau memecah belah. Engkau Allah yang hidup untuk menggentarkan, untuk memberikan Tuhan pelindungan untuk bangsa kami atas setiap orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami boleh memasuki bulan Agustus. Kami sungguh percaya kami semakin hari semakin diperlengkapi oleh Engkau. Terima kasih kalau sementara Tuhan kami akan berpisah-pisah. Biarlah berkat-Mu tercurah di tengah-tengah kehidupan kami. Kami siap untuk menerima berkat. Haleluya, karena itu jemaat kasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Angkatlah kedua tanganmu serta terimalah berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang akan terus memberkati serta melindungi engkau dimanapun engkau berada.
Tuhan akan terus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan terus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau roh sukacita, damai sejahtera hari lepas hari. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Allah Anak, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus dan senantiasa menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Kita semua yang percaya, mengimani dan mengamini bahwa Tuhan Yesus adalah sumber berkat, hikmat dan pengetahuan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa, kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Sorakan katakan, Yesus kaulah Raja Muli, ajaib kau Tuhan.